Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang al-fasl wa al-wasl. Penulisan yang harus disambung dan harus dipisah. Dalam pembahasan ini, secara umum semua kata yang bisa menjadi pembuka dan penutup sebuah kalimat harus ditulis tersendiri atau terpisah dari kata yang lain, karena ia mandiri dalam pelafalan dan makna. Secara standar, ini adalah standarnya. Sedangkan suku kata yang tidak bisa menjadi pembuka kalimat maka harus disambung dengan kata sebelumnya, seperti dhamir muttasil, nun taukid, tanda taknis, tanda isim musanna, serta tanda jamak, yang hanya bisa diletakkan di akhir kata, menempel dari kata, tapi terletak di akhir. Istilahnya kalau mungkin dalam bahasa adalah akhiran gitu ya. Sebaliknya, sesuatu yang tidak bisa menjadi penutup kalimat, artinya dia hanya selalu diletakkan di depan, atau mungkin dalam bahasa Indonesia ini disebut awalan, harus disambung dengan kata sesudahnya, artinya dia harus nempel pada kata. Yang contohnya adalah seperti kata bantu ya, misalkan dalam susunan tarkib majzi atau susunan bilangan ratusan atau keterangan waktu yang mudhof pada id, seperti hina idzin, yauma idzin, dan seterusnya. Artinya dia tidak bisa diletakkan di belakang ya, susunannya seperti itu, diletakkan di awal. Ini harus selalu ditulis bersambung, tidak boleh ditulis secara terpisah. Jadi sesuatu yang tidak bisa, kata yang tidak bisa menjadi penutup kalimat harus disambungkan dengan kata sesudahnya ya. Contohnya pada kata bantu tadi itu dari satu huruf, misalkan huruf jar atau huruf jar ataupun tarkib majzi susunan bilangan ratusan, khomsumi'atin, itu harus disambung. Kenapa harus disambung? Karena dia tidak bisa menjadi penutup kata, artinya tidak bisa menjadi, tidak memiliki makna yang mandiri. Dia harus selalu diidhofahkan kepada kata setelahnya, tarkib majzi atau keterangan mudhof, hina idzin, yauma idzin, dan seterusnya. Itu ini kaidah standar. Jadi yang pertama, bahwa kata yang bisa menjadi pembuka dan penutup sebuah kalimat harus ditulis tersendiri dan terpisah, tidak boleh disambung. Sedangkan suku kata yang tidak bisa menjadi pembuka kalimat maka harus disambung dengan kata sebelumnya. Jadi seperti dhamir muttasil di akhir itu, dia nggak bisa menjadi pembuka ya, misalkan kolam muka dan seterusnya tadi. Dan kata yang tidak bisa menjadi penutup kalimat artinya dia harus selalu ditulis di depan dan dia tidak memiliki makna mandiri tapi harus diidhofahkan dengan kata yang lain, seperti dalam kata tarkib majzi, susunan majzi dalam misalkan bilangan ini ya, bilangan belasan, khomsa asyrota itu ya, atau bilangan ratusan, khomsumi'atin, ini khomsumi'atin, ini idhofah ini ya. Artinya satu kata ini tidak bisa memiliki makna tapi dia harus diidhofahkan atau disambungkan dengan makna kata yang lain. Susunan bilangan ratusan, keterangan waktu seperti ini, dan keterangan waktu ini harus ditulis selalu bersambung. Baik, dalam kitab pengantar ilmu imla di situ dalam bab al-wasl wa al-wasl diuraikan secara rinci huruf yang tidak bisa menjadi awalan ada nun taukid
sakilah. Nah, seperti la ajtahidanna, nun taukid di situ selalu disambung dengan kata sebelumnya. Dan nun taukid sakila, nun taukid khafifah, tak taknis, ya. Kemudian kaf al khitab, ya, seperti kita buka di sana. Kemudian tanda musanna, qalamani, qalamaini, tanda jamak mudzakkar salim, tanda jamak muannas salim, dan domir baris muttasil, misalkan fatahtu, fatahta, dan seterusnya. Sedangkan huruf yang tidak bisa menjadi akhiran, contohnya adalah huruf yang tidak bisa menjadi akhiran, misalkan bagian awal dari tarkib madzi, contohnya ba'labaka, contohnya qadihan, ya. Dikecualikan bilangan ahada asyara, di situ harus dipisah. Huruf yang tidak bisa menjadi akhiran juga, misalkan contohnya kata serapan dalam bahasa Arab, misalkan sajistani, ya. Contoh-contoh kata serapan semuanya, kalau itu mungkin terdiri dari dua suku kata, tetap harus ditulis bersambung. Seperti juga pada kata mi'a, kata susunan mi'a, ratusan, salatu mi'a, arba'u mi'a, semuanya harus ditulis bersambung. Juga contoh dalam kata izin, hina izin, inda izin, ya. Contoh lain juga pada kata habbaza dan lakinna, juga huruf tunggal yang punya makna seperti li zaidin, bil qalami, kal qamari, dan seterusnya harus selalu ditulis bersambung. Kata min istifhamiyah dan mausuliyah, misalkan kata mimman, amman, harus selalu disambung min dengan man. Sedangkan huruf la nafiyah harus disambung jika dolil dengan in asyartiyah dan an an-nasibah. Contohnya pada kata illa taftah al-bab faqad fatahul umar. Illa taftah, jika kamu tidak membukakan pintu. In di sini in syartiyah bersambung dengan la nafiyah. Maka in dengan la digabung. Sedangkan contoh yang lain an, di situ an kalau an nasibah, misalkan dalam kata al-muru'atu alla tankusa bil ahdi. Al-muru'atu alla tankusa bil ahdi, termasuk kehormatan kamu tidak mengingkari janji. An-nya merupakan an harfun nawasib yang menasobkan fi'il mudhari. Di sini harus disambung. Yang terakhir, ma ada dua, yaitu ma ismiyah dan ma harfiyah. Ma yang ismiyah artinya dia lahu mahal minal i'rab, termasuk isim. Sedangkan ma harfiyah, dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab atau struktur kalimat. Yang ma ismiyah di situ tertulis contohnya adalah ma ismiyah, ma istifhamiyah yang dipakai bertanya. Ma ismiyah istifhamiyah di sini penulisannya disambung dan alifnya dibuang saat bersambung dengan harf jar, huruf jar. Contohnya pada kata amma yatasaalun, an di situ huruf jar, ma-nya ma istifhamiyah, penulisannya disambung tapi huruf alif ada kata ma istifhamiyah harus dibuang. Berlaku untuk semua huruf jar saat bersambung dengan ma istifhamiyah harus ditulis bersambung dan alifnya dibuang. Sesuai dengan kaidahnya harus seperti itu. Berikutnya adalah ma mausulah. Ma mausulah di sini penulisannya harus disambung tanpa membuang alif. Bedanya dengan ma istifhamiyah, ma mausulah dengan ma istifhamiyah penulisannya harus disambung, tetapi khusus ma istifhamiyah tadi alifnya harus dibuang. Sedangkan ma mausulah saat bersambung dengan huruf jar dia tidak perlu dibuang.
Cara membedakan bisa dilihat dalam kalimat. Kalau artinya adalah kata tanya, berarti ma istifhamiyah, alifnya harus dibuang, disambung, alifnya dibuang. Sedangkan jika diartikan maknanya tidak mencirikan, tidak seperti kalimat tanya, maka dia adalah ma mausuliyah. Contoh yang saya tuliskan dalam kitab pengantar ilmu imla di situ, contohnya bahasna amman, contohnya di situ bahasna amma talabta minni, bahasna amma talabta minni, kami telah mencari sesuatu yang kamu minta dariku. Dan ada beberapa contoh yang lain di sana. Baik, keterangan tambahan di situ tertulis tentang pembahasan nikmah. Jadi pembacaan nikmah ada dua, ada dibaca nikmah, ada dibaca ni'mah. Khusus kata nikmah saat bersambung dengan huruf ma mausulah, maka penulisannya harus disambung jika ainnya dibaca kasrah, ni'mah, dan harus dipisah jika ainnya dibaca dengan sukun, ni'mah ma. Ya, keduanya artinya sama, yaitu sebaik-baiknya. Kita boleh menulis ni'ma ma dipisah atau ni'imma. Keduanya benar, maknanya juga sama, hanya cara penulisannya yang berbeda. Kalau ni'ma ma-nya dipisah, ni'ma ma, atau ni'imma mim-nya digabung, tapi penulisannya mim-nya digabung dan ditulis bersambung. Berikutnya ma harfiyah. Ma harfiyah di sini antara lain adalah ma masdariyah dan ma kafah. Ma masdariyah artinya ma harus disambung saat bertemu dengan aina, raisama, haisu, dan kullun saat dibaca nasab karena menjadi dhorof. Contohnya aina ma zara'ta ya Rahman, di mana tanaman itu engkau tanam, ya rojul. Aina ma zara'ta ya rojul. Ma-nya di sini tidak diartikan, ya. Dia hanya mentakwili kata kerja setelahnya ditakwil masdar. Contoh yang lain, intadzirni rai sama atafarragu lisima'ika, tunggu aku sementara aku ada waktu luang untuk mendengarkannya. Nah, baik, setelahnya ma maskafa adalah ma yang fungsinya membatalkan muamalah inna. Contohnya innama samratu amalikum lakum duna ghairikum. Sesungguhnya buah kerja kalian adalah milik kalian, bukan milik orang lain. Di situ harusnya samroh dibaca samrota, tetapi karena ada ma, muamalahnya inna yang tansibul isma wa tarful khobar menjadi batal, sehingga bacanya innama samrotu. Terkait dengan ini, ma kafah dengan inna harus selalu ditulis bersambung. Harus ditulis bersambung. Perbedaannya hanya terkait dengan alifnya dibuang atau tidak. Tadi yang pengecualian tadi pada kata nikma, kalau dibaca nikma maka dipisah, kalau ni'imma digabung. Sedangkan ma yang bersambung dengan huruf jar semuanya harus disambung. Bedanya kalau ma-nya istifhamiyah, alifnya dibuang. Kalau ma-nya mausuliyah, alifnya tidak dibuang. Begitu pula ma masdariyah dan ma harfiyah. Ma harfiyah zaidah pada kata innama ilahukum wahid dan seterusnya, penulisannya semuanya harus disambung. Sedangkan yang terakhir terkait dengan huruf an dan la, jika an-nya mukhaffafah dari anna dan la-nya di situ biasanya adalah la nafiyah lil jinsi,
Lah meniadakan artinya tidak atau tidak ada, maka an-nya biasanya dipisah. Contohnya pada kata asyhadu alla ilaha illallah. Sedangkan an yang merupakan harfun nawasib tansibul isma, yang menasobkan fi'il, maksud saya yang menasobkan fi'il mudhari, an lan idzan ka, itu an-nya di sini biasanya bersambung dengan lamul nahi, ya, lam yang artinya larangan. Nah, ini digabung, ya, digabung. Contohnya pada yajib alla tatawanna fi hidmati watonika. Yajib alla tatawanna fi hidmati watonika. Alla di situ tansib, menasobkan fi'il mudhari setelahnya. An di sini dengan la harus disambung dan digabung, tidak seperti an yang mukhaffafah dari anna. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.